Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Kita ketemu lagi ya siang hari ini dengan tema God's Warrior. Bapak dan Ibu, waktu kemarin seorang teman membaca tema ini, God's Warriors, dia langsung tanya, kok warrior sih? Emangnya kita lagi perang ya? Emangnya perangnya sama siapa? Gitu sambil ketawa dia ngomong seperti itu. Terus aku jawab, iya, karena sebagai orang beriman, kita ini sebetulnya memang sedang di dalam medan perang. Ingat nggak bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis kan? Jadi memang kita ini ada di dalam medan perang. Dunia kehidupan ini adalah zona perang kita. Karena sampai hari ini belum ada satupun dari Anda dan saya yang masuk ke dalam Yerusalem yang baru kan. Belum ada yang masuk ke surga istilahnya gitu. Jadi kita ini masih di padang gurun, di mana padang gurun ini dikuasai oleh iblis. Kita tahu di padang gurun itu ada semua binatang yang paling berbisa, itu hidupnya di padang gurun. Dan hari ini kita masih menginjak kaki di bumi yang dikuasai oleh iblis, padang gurun ini, maka tempat ini masih menjadi zona perang untuk kita. Tuhan mau kita berperang agar kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang baru, Yerusalem yang baru, surga. Jadi, Bapak dan Ibu, teman-teman, panggilan kita itu bukan hanya kita dipanggil sebagai hamba Kristus, enggak. Kita bukan hanya dipanggil sebagai mempelai Kristus, enggak. Kita bukan hanya dipanggil sebagai sahabat Kristus. Kita bukan dipanggil sebagai pengikut, enggak. Itu sama sekali enggak. Kita dipanggil sebagai muridnya, tapi bukan sebagai pengikut. Kita dipanggil juga sebagai anaknya. Tapi kita juga dipanggil sebagai seorang prajurit. Laskar-laskar Kristus. Itulah kita. Kalau hari ini kita ada di dalam peperangan rohani, jelas bukan peperangan fisik ya. Dan peperangan rohani itu untuk apa? Jelas kita bukan diminta untuk membela Allah. Enggak, karena Allah kita itu kuat. Allah kita itu besar, lebih besar daripada apapun. Dia enggak butuh pembelaan kita. Malah dia yang ngebelain kita. Jadi kita tidak perlu untuk membela-bela Allah, apalagi terhadap orang yang berbeda imannya. Enggak. Jadi peperangan rohani kita hari ini bukan untuk membela Allah, tapi demi iman kita sendiri. Mungkin sekarang Anda bertanya, kok demi iman kita sendiri? Emangnya kenapa? Iya Bapak dan Ibu, kan kita ini harus mengakui diri juga ya, bahwa setiap dari kita terlahir dengan dosa asal yang membawa kelemahan-kelemahan diri. Setiap dari kita punya kelemahan-kelemahan masing-masing, yang walaupun orang tua nggak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu gitu ya, tapi kita sadar kan sebetulnya bahwa setiap dari kita punya kelemahan-kelemahan kita sendiri. Setiap dari kita terikat dengan kedagingan kita sendiri. Kita punya ego yang selalu kepengen didengarkan, selalu kepengen untuk dimengerti. Kita punya harga diri yang membuat kita malas untuk mendengarkan orang lain terlebih dahulu, malas untuk nurutin orang lain lebih dulu. Setiap dari kita ada bibit-bibit kesombongan yang membuat kita tidak mau memaafkan orang lain. Mintanya dingertiin, mintanya dimaafin gitu. Jadi setiap dari kita harus berjuang demi mempertahankan iman kita sendiri. Jadi disitulah perang kita. Untuk iman kita sendiri. Agar hari demi hari kita ini bisa meminimalkan kedagingan, ego kita, luka-luka kita, bahkan masa lalu kita. Hati-hati, karena luka dan masa lalu itu bisa menjadi celah yang membuat kita jatuh pada kebinasaan. Jadi peperangan rohani ini bukan untuk membela Allah, tapi demi iman kita sendiri. Nah, ada satu ayat yang bilang, 2 Timotius 4 ayat 3, itu bilang, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Aku harap Bapak dan Ibu teman-teman bawa Alkitab ya, jadi bisa dicoret-coret kayak gitu ya. Hari ini memang ada banyak sekali pengajaran macam-macam. Dan kedagingan kita cenderung untuk milih-milih firman.
Banyak pengajar yang mengajarkan dengan khotbah-khotbah ajarannya itu hal-hal yang enak, yang enteng di kuping, yang lucu-lucu, yang menawarkan janji-janji Tuhan. Itu semua tidak salah. Tapi kita juga harus tahu bahwa Alkitab ini adalah keseluruhan. Tidak bisa kita milih Alkitab hanya bagian-bagian yang enak aja. Dan justru ayat mengatakan bahwa hari ini kecenderungan orang adalah milih hal-hal yang memuaskan telinga aja. Jadi males mendengarkan hal-hal yang mungkin menyakitkan, yang berat, yang menyuruh kita untuk bayar harga, yang menyuruh kita untuk ngalah duluan, yang menyuruh kita untuk memberi duluan. Males seperti itu. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam ayat. Maka hari ini kita juga belajar bahwa sebagai seorang prajurit, Laskar Kristus, kita tidak bisa milih. Kita tidak bisa milih zona perang kita. Kita tidak bisa milih, bahkan menu yang akan kita makan pun tidak bisa kita pilih. Kita harus bisa untuk ambil apapun yang sudah ditawarkan kepada kita, yang sudah ditaruh di piring kita. Mau enak, mau nggak enak, kita harus belajar untuk taat ambil itu semua. 2 Timotius 3 ayat ke-5 itu bilang, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak dan Ibu, ini introspeksi untuk diri kita masing-masing ya. Karena aku bisa bilang bahwa kalau orang sudah PA, itu tuh berarti sudah pasti aktivis lah. Aku percaya Bapak dan Ibu semuanya sudah menjadi aktivis di lingkungan masing-masing, di komunitas masing-masing ya, di paroki masing-masing. Tapi kita juga harus belajar di sini. Jangan sampai ibadah kita itu cuma secara lahiriah doang. Kita harus belajar untuk bukan membuka hati orang lain, tapi membuka hati sendiri, membuka pikiran sendiri, sehingga ibadah-ibadah kita punya dampak terhadap inner kita. Karena di situ kekuatan kita sebagai seorang prajurit. Kalau ibadah-ibadah kita itu cuma secara badan, tapi sayanya tetap kokoh, tetap kekeh dengan pendapatku, nggak mau diubahkan, nggak mau mendengarkan penjabaran, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, ya akhirnya ibadah itu nggak ada gunanya. Kita nggak mau jadi seorang warrior yang tukang bantah, yang nggak taat, yang cuma mau enaknya sendiri, yang nggak mau latihan ini dan itu, yang nggak mau diubahkan. Kita mau menjadi seorang warrior yang benar-benar kuat, sehingga pada akhirnya nanti setiap dari kita bisa memenangkan setiap war, setiap peperangan-peperangan di hidup kita, sehingga kita bisa mencapai tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Amsal 16 ayat 32 bilang, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak dan Ibu, aku yakin setiap dari kita punya masalah dengan kesabaran ini ya. Mau sabar ini kan susah toh. Kita kalau mau marah gitu, kadang-kadang wah marah ini sudah tak tertahankan lagi, kepengennya diterus-terusin gitu, kepengennya diterus-terusin, kita nggak puas dengan marah yang seadanya aja, kepengennya marah itu diterusin. Menjadi orang yang sabar untuk menunggu giliran kita, kapan saya dapat vaksin, kapan saya bisa masuk ke bank, saya baru ke bank, dan untuk bisa masuk ke bank saya butuh antri 3 hari. Ya, jadi aku yakin setiap kita ada ketidaksabaran ini. Tapi ayat aja bilang, orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Betapa tinggi value, nilai dari kesabaran ini di dalam dunia rohani. Sampai dia disebut melebihi seorang pahlawan. Tapi ternyata orang yang bisa menguasai dirinya ini lebih daripada pahlawan. Karena dia bisa merebut kota. Ini yang harus kita perjuangkan. Jadi peperangan rohani kita ini bukan untuk membela Allah. Allah tidak perlu dibela. Tidak juga terhadap orang-orang yang beragama lain. Tidak, justru Allah yang bela kita. Tapi peperangan rohani ini adalah demi iman kita sendiri. Agar kita sanggup melumpuhkan ego kita,
menyembuhkan luka-luka kita, berrekonsiliasi dengan masa lalu kita, menurunkan harga diri kita, menurunkan ego kita masing-masing, mematikan kedagingan-kedagingan kita, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menjadi serupa dengan Allah. Berikutnya, prajurit. Kalau kita ngomong prajurit, itu kan konotasinya selalu perang, ya, memang benar. Prajurit ada karena memang dia harus berperang. Jadi perangnya lawan siapa? Efesus 6 ayat 12 itu ngomong, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Singkat kata, perang kita itu lawannya roh jahat. Dan roh jahat itu adanya di seluruh bumi ini. Ada di bumi, di permukaan bumi, ada di bawah bumi, bahkan di lautan, bahkan di langit. Mereka adalah penguasanya. Tapi Bapak dan Ibu jangan salah tangkap ya. Walaupun kita perang melawan roh jahat, bukan berarti roh jahat itu dengan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Di sini peperangan kita bukan ngomong tentang tengking-tengking. Enggak, jauh dari tengking-tengking. Enggak, iblis itu enggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Setiap dari kita yang sudah dibaptis, kita punya Roh Kudus. Maka tubuh ini menjadi bait Roh Kudus. Maka iblis tidak akan bisa masuk sembarangan ke dalam tubuh ini. Ya, karena tubuh ini bait Roh Kudus, istilahnya Allah kan nggak bakalan mau kongsian apartemen, tempat tinggal dengan si jahat apalagi. Jadi iblis tidak akan gampang masuk ke dalam tubuh kita, kecuali kita memang mengizinkan dia masuk. Dengan berbagai macam cara kita bisa mengizinkan dia masuk. Perdukunan lah, nyembah ini, nyembah itu, atau dengan perkataan bisa juga ya kita mengizinkan kuasa gelap masuk. Bahkan luka bisa menjadi celah untuk si jahat itu masuk. Saya tidak akan membahas itu terlalu dalam. Tapi intinya musuh kita adalah roh jahat. Dan walaupun roh jahat itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, aku tidak ngomong tentang tengking-tengking, tapi roh jahat itu memberi kita ide untuk melakukan kejahatan, untuk makin egois, untuk makin sombong, untuk tidak mau memberi, untuk tidak bisa lemah lembut, untuk ngomong jutek, untuk tidak mau mengampuni, untuk tidak bisa menerima perbedaan, untuk iri dengan dia yang lebih, untuk tidak bisa terima realita, untuk tidak bisa berdamai dengan masa lalu, ataupun berdamai dengan diri sendiri. Jadi si roh jahat itu memberikan kita ide dari luar, tapi mempengaruhi mindset kita. Dan itu yang harus kita perangi. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, 1 Petrus 5 ayat 8 bilang bahwa roh jahat itu selalu ada. Aku bacain ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singkat kata, iblis itu tidak pernah tidur. Dia selalu berjalan berkeliling untuk mencari kesempatan caplok orang. Dan kalau kita sudah dicaplok iblis, pekerjaan iblis itu dia cuma mencuri, membunuh, lalu membinasakan. Sedikit-sedikit dia curi kesabaran kita. Sedikit-dikit dia curi kelemah lembutan kita. Sampai kita makin cepat marah, sampai kita makin egois, sampai kita makin menjadi orang yang keras kepala, sampai luka kita yang tadinya bibit kecil menjadi akar yang besar, dan akhirnya kita bisa jatuh pada kebinasaan kalau kita tidak perangi. Jadi iblis itu tidak bisa mati. Dia akan selalu mencari cara untuk memerangi hidup kita. Jadi sebagai prajurit, kita, Anda dan saya adalah prajurit. Maka kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari perang. Dan sebagai seorang prajurit, setiap dari kita
harus berjuang, harus berani untuk berkorban, harus berani untuk kerja keras tanpa henti. Bapak dan Ibu, kita mungkin tahu ya kehidupan para TNI, para Polri, kayak gitu-gituan. Mana bisa mereka menolak kalau misalnya dikirim sama komandannya ke hutan mana, pedalaman mana, pulau mana bisa dia bilang, Pak, di sana nanti supermarketnya kayak apa? Saya cari jampunya entar enggak cocok loh, kayak gimana gitu. Mana bisa? Mereka cuma bawa satu ransel, isi baju ganti, mereka enggak mikir besok makannya gimana, bakal bisa mandi lagi kapan, enggak mikir, mereka cuma nurut. Sedemikian besar pengorbanan seorang prajurit. Dan itu pula yang harus Anda dan saya punya. Karena kita dipanggil sebagai seorang prajurit Kristus, Laskar Kristus. Ingat, panggilan kita bukan cuma enak-enak aja. Bukan hanya sebagai anak yang terima warisan, bukan hanya sebagai mempelai, bukan hanya sebagai sahabat, tapi kita juga dipanggil sebagai seorang prajurit. Berikutnya, sebagai seorang prajurit, kita harus tahu ada banyak aspek yang harus kita pelajari. Aku bagi menjadi 4 bagian. Kita akan pelajari ini dalam 2 minggu ya. Pertama, mentalitas prajurit. Ini penting banget. Nggak mungkin prajurit mentalitasnya misalnya loyo. Ada perang di sana. Aduh, ada api. Aduh, gimana? Nggak mungkin dong. Jadi mentalitas itu harus tahan banting. Mentalitas itu harus tahan banting. Mentalitas penting banget. Mentalitas harus punya. Tapi mentalitas doang enggak cukup. Harus ngerti strategi perang juga. Kalau kuat doang, tapi nggak punya strategi, asal tembak juga percuma kan. Asal tahu, oh musuh di sana, dia bawanya senjata ini, dia biasanya pattern-nya seperti ini. Gitu doang nggak cukup. Tapi kalau punya mental dan pinter strategi juga. Tapi kalau nggak bawa senjata, nggak cukup juga kan. Nggak cukup juga kan, dia harus bisa serang balik. Bukan cuma ngajarin strateginya gimana. Bukan cuma punya mentalitas, oke ada perang, aku maju dengan gagah berani. Dia biasanya polanya kayak gini, aku bisa sembunyi di balik pohon, aku bisa sembunyi di balik pohon yang itu. Tapi dia nggak punya senjata apa-apa untuk menyerang balik atau untuk apa itu namanya menutupi tubuhnya. Dia nggak bisa. Mental, strategi, senjata harus punya itu. Tapi kita juga diminta untuk tidak hanya berhenti di level prajurit. Kita diminta untuk menjadi seorang pahlawan. Seperti yang tadi kita baca di Amsal 16. Kita akan pelajari 4 poin ini dalam waktu 2 minggu. Hari ini kita belajar dulu poin yang pertama, mentalitas prajurit yang baik. Itu seperti apa? Berikutnya, aku akan pakai patokan dari 2 Timotius 2 ayat 1 dan 6. Bapak dan Ibu bisa siapkan di Alkitabnya masing-masing catatannya. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 6. Ini akan menjadi patokan di PA kita hari ini. Ada 6 poin yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat tersebut ya. Yang pertama, 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Aku buka dulu Alkitabku. Kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu semua pada bawa Alkitab ya, dari judulnya aja sebetulnya udah nggak enak loh. Panggilan untuk ikut menderita. Kita ingat ya, sebagai pengikut Kristus, kita harus lepas dari konsep dunia. Kita tidak boleh terjebak dengan konsep dunia. Dunia akan selalu mendorong orang untuk hidup yang enak-enak, untuk dapat apa yang dia mau, untuk punya uang lebih banyak, untuk selalu dituruti, untuk selalu dibenarkan, untuk hidup dengan mudah dan nyaman. Bahkan konsep dunia, kalau bisa, wah masih muda, homya-homya, hidup kaya raya, minta apa yang enak gitu, nanti matinya masuk surga. Makanya orang dunia ngejar power, ngejar follower, ngejar uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara.
Jangan kita terjebak dengan mentalitas dunia itu tadi. Mentalitas pengikut Kristus itu harus sesuai dengan judul yang ada di perikop ini. Siap untuk menderita. Panggilan untuk menderita. Kita dipanggil untuk menderita. Nah, sebagai seorang prajurit yang baik, kita butuh 6 mentalitas penderitaan itu tadi yang sudah dijabarkan di ayat-ayat tersebut. Ayat 1 sampai 6. Ada 6 ayat. Kita baca dulu yang pertama ya. Poin pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Poin yang pertama, kita harus punya mentalitas yang kuat. Kuat itu apa sih? Kuat itu berarti siaga. Enggak loyo. Prajurit itu harus selalu kuat dalam roh, ya. Kalau ya, kuat di dalam roh, enggak loyo. Dan itu bisa didapat kalau yang pertama kita sadar kekuatan, ya, kekuatan, sikap nggak loyo itu baru bisa didapat kalau yang pertama kita punya kesadaran bahwa saya ini hidup di dalam medan perang. Jadi sekali lagi, poin yang pertama dari 2 Timotius 2 ayat 1, mentalitas prajurit yang baik itu kita harus kuat. Dan kekuatan itu baru bisa didapat kalau kita hidup di dalam kesadaran bahwa saya ini berdiri di atas medan perang. Aku enggak tahu Bapak dan Ibu pernah mengalami masa perang dulu apa enggak, atau pernah mengalami keributan apa enggak. Puji Tuhan kita hidup di Indonesia yang aman, tentram, dimanapun kita hidup di Indonesia, mungkin Bapak dan Ibu Semarang, di Surabaya, di Jogja, di Malang, semuanya aman, tentram. Bapak dan Ibu yang di Sydney atau di Amerika juga aman, tentram. Semuanya baik-baik aja. Coba kita bayangkan, kita hidup di sebuah negara yang sedang dalam konflik perang. Kira-kira tidur bisa nyenyak enggak? Apakah kita bisa lagi taruh uang sembarangan, taruh kunci mobil sembarangan, taruh dokumen-dokumen sembarangan? Enggak, pasti. Pasti kita jaga segala macam yang berharga itu dalam jangkauan kita. Sehingga kalau terjadi peperangan setiap saat, ini tinggal ambil aja. Aku memang nggak pernah lah mengalami masa perang ya. Tapi aku pernah tinggal di Petamburan. Di mana di Petamburan itu sering sekali ada demo-demo kan. Sering sekali ada keributan, bakar-bakaran. Nah, aku cukup lama tinggal di sana, belasan tahun. Jadi, setiap kali ada keributan, aku siaga. Pertama-tama monitor dari radio, dari TV, ada keributan di mana nih? Ada rame-rame di mana nih gitu. Wah, aku kira-kira keadaannya kayak gimana nih? Aku harus siap-siap apa enggak kayak gitu. Sampai pernah satu waktu keributan itu makin dekat di tempat rumah waktu itu aku tinggal gitu. Maka itu yang aku lakukan. Aku siapin satu tas kayak orang mau siapan lahiran deh. Aku siapin satu tas, isi 2-3 baju, isi paspor, isi uang, isi surat-surat berharga, isi apa yang berharga di rumah. Satu tas kecil, nggak bisa terlalu gede, karena kalau terlalu gede koper juga berat kan bawanya. Jadi itu aku siapin dalam jangkauan, termasuk kunci mobil. Dan pernah kejadian, hampir tengah malam, aku sama anakku bawa tas kecil 2 biji, kita lari dari rumah. Ngungsi waktu itu ke rumah saudara. Karena keributannya sudah makin lama makin besar. Dan pada waktu itu, begitu kita, karena Petamburan itu kan dekat dengan pintu masuk tol Slipi ya. Begitu aku masuk tol Slipi, aku orang terakhir yang masuk. Dan setelah itu pintu tol itu tadi langsung tutup dengan yang besi-besi dengan apa itu namanya pagar-pagar duri itu tadi. Gitu. Jadi kalau kita punya kesadaran bahwa kita hidup di zona perang, maka kita akan kuat. Karena kita siaga.
Kita tidak akan loyo, kita tidak akan lalai dengan situasi yang ada di sekitar kita, lalu tahu-tahu kena tembak dan jatuh. Dan kesiagaan itu bisa kita dapat kalau kita melekat di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5b. Yohanes 15 ayat 5b. Itu bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak dan Ibu garis bawain perkataan itu. Di luar aku, di luar Tuhan, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mengubah orang lain, jangankan berbuah. Tapi kalau di luar Tuhan, mengubah diri sendiri aja nggak bisa. Di luar Tuhan, memenangkan diri sendiri aja nggak bisa. Gimana mau mimpi berbuah? Gimana mau mimpi mau memenangkan jiwa? Orang menangin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi pegang. Kalau aku di dalam dia di dalam aku. Kita akan sadar, aware dengan keadaan bahwa hari ini aku sedang berdiri di zona perang. Jangan sampai aku lalai, lalu iblis berkeliling melihat aku lalai, tembak aku. Tembak aku bukan dengan, sekali lagi ya, bukan dengan kerasukan ya, tapi tembak aku dengan pemicu kecil yang membuat aku marah, membuat aku tersinggung, membuat aku ingat dengan masa lalu, membuat aku tidak mau memberi, membuat aku malas untuk mengampuni, membuat aku malas untuk sungguh-sungguh berdoa dan sebagainya dan sebagainya. Itu loh. Jadi aku di dalam dia di dalam aku. Pastikan itu terjadi 24 jam di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ada di atas zona perang. Maka kita harus selalu sadar dengan keadaan itu. Lalu yang kedua, kekuatan itu juga bisa terjadi kalau kita tuh punya kehidupan yang bersih. Bapak dan Ibu, kehidupan bersih itu kayak gimana ya? Kita nggak bisa jadi seorang yang berperang bersama dengan Tuhan, mau menghancurkan pekerjaan iblis, tapi ternyata sayanya sendiri berdosa. Gitu loh. Itu loh. Kehidupan yang bersih itu kayak gitu. Kita nggak bisa kaki dua perahu kan? Dua kaki dua perahu nggak bisa. Mau kerja ikut Tuhan untuk menghancurkan pekerjaan si jahat, tapi ternyata sayanya sendiri yang jadi tawanan dosa. Nggak bisa. Jadi kehidupanku itu harus bersih. Bersih itu bukan cuma bicara, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berbohong, saya tidak mabuk-mabukan, enggak. Tapi bersih itu bicara, sudahkah saya hidup itu berkenan dengan apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Dan seringkali firman ini bertentangan dengan apa yang kita pengen. Buat kita manusia, pokoknya berbuat baik, donasi aja udah cukup deh. Itu takaran dunia, udah donasi aja cukup deh. Gitu. Tapi buat Tuhan, donasi doang kagak cukup. Kamu harus donasi, iya. Tapi kamu juga harus jadi berkat dengan orang sekelilingin, terima orang lain apa adanya, kembali membangun relasi dengan orang-orang yang sudah jauh dengan kamu, bahkan menyapa lebih dahulu orang-orang yang sudah nyakitin, rugiin kamu. Nah, itu. Jadi kita harus punya kehidupan yang bersih. Buat Tuhan, nggak masalah kalau kita nggak punya Master of Theology. Buat Tuhan, nggak masalah kalau kita bukan jadi suster dan romo. Buat Tuhan, nggak masalah kalau kita nggak sekolahan sekalipun. Tapi buat Tuhan adalah masalah besar kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan dan jatuh pada dosa. Karena apa? Karena kita mau diproses. Bukan hanya sekedar menjadi prajurit, tapi Tuhan mau kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Kalau kita baca, Bapak dan Ibu nanti boleh baca di rumah ya, Ibrani 11, seluruh perikop. Itu bicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Dimulai dari Habel. Kita ingat pada waktu itu, zaman awal-awal penciptaan ya, dimulai dari Habel, lalu Henok, Nuh,
Habis itu dunia semua dimusnahkan lagi kecuali 8 orang Nuh dengan keluarganya. Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Samuel, Daud, sampai para rasul-rasul, ya, tokoh-tokoh iman dari sepanjang sejarah manusia. Mereka itu sebetulnya hanya segelintir orang di antara jutaan orang yang hidup di dunia. Tapi mereka bisa mengubah keadaan, membalikan keadaan dari dunia yang tadinya tidak percaya Yesus menjadi hari ini sebagian besar dari isi dunia percaya Yesus. Dimulai dari beberapa gelintir orang. Hari ini tongkat estafet peperangan ini ada di tangan Anda dan saya. Kita bukan hanya diminta untuk jadi prajurit yang baik, tapi Tuhan mau memproses kita untuk menjadi seorang pahlawan-pahlawan iman. Untuk membalikkan keadaan orang-orang sekitar kita yang tadinya belum mengenal Yesus. Saya bilang belum mengenal Yesus ya, belum tentu mereka nanti menjadi buah kita untuk dibaptis. Tapi biar lewat keberadaan kita, orang-orang yang tadinya tidak mengenal Yesus, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana kita memarketingkan Yesus pada orang-orang sekitar kita? Lewat hidup kita pribadi. Nggak mungkin kita khotbah kiri kanan, nggak mungkin kita khotbah di mall, nggak mungkin kita khotbah dengan tetangga-tangga, tapi kehidupan kita harus menunjukkan bahwa saya adalah prajurit yang kuat, yang tidak gampang jatuh dengan suasana apapun yang hari ini terjadi pada hidupku. Aku nggak gampang kepancing, nggak gampang baper, nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah, nggak gampang kecewa, nggak mau menangnya sendiri. Aku bisa mendengarkan orang lain, aku bisa mengampuni, aku bisa menerima perbedaan dan sebagainya. Di situ orang akan mengenal Anda dan saya sebagai seorang prajurit dari Yesus Kristus. Ini mental yang pertama. Kita harus kuat. Lalu berikutnya, mental yang kedua. Kita diminta untuk taat. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak dan Ibu, poin ini meminta kita untuk taat. Kenapa? Karena kita sudah mendengar pemberitaan tentang Yesus. Kita sudah mendengar pemberitaan tentang keselamatan. Nah, kalau kita sudah mendengar dan kita memilih untuk percaya menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang murid, prajurit Kristus, Tuhan nggak mau ini mandek sampai di situ. Tuhan mau apa yang kita sudah dengar, kita percayakan juga kepada orang lain. Jadi ada tongkat estafet gini yang harus diteruskan. Jangan iman ini mandek di saya sendiri. Kita harus teruskan kepada orang-orang sekitar kita juga. Nah, inilah ketaatan untuk berbuah. Inilah ketaatan untuk memberitakan Injil firman kebenaran. Tapi Bapak dan Ibu, jangan mimpi untuk berbuah. Kalau sayanya sendiri belum berubah. Jangan mimpi untuk berbuah. Kalau sayanya sendiri nggak mau berubah. Jadi untuk berbuah, saya harus berubah dulu. Berubah itu dari hati dan mindset kita. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah tentang lahir baru. Kalau lahir baru itu bukan bicara, oh saya sudah menjadi aktivis, saya sudah bisa puji-pujian, saya dulu nggak mau nyanyi, sekarang saya sudah bisa nyanyi, bahkan saya sudah bisa bahasa roh. Enggak. Lahir baru itu bicara perubahan hati, perubahan mindset. Pada saat saya bisa melihat keadaan, bukan lagi dari sudut pandangku sendiri, tapi aku bisa melihat keadaan dari sudut pandang Kristus. Ini lahir baru. Dan di sini kita diminta untuk hidup dalam ketaatan. Namanya prajurit ya. Prajurit itu kan harus patuh sama komandannya. Komandan nggak bisa bilang, kamu pindah ya ke Kalimantan. Terus kita bilang, nggak mau, keluargaku di sini semua. Nggak bisa. Kita nggak ada perkataan no. Tapi kita harus belajar untuk tunduk. Dan kepatuhan ini yang akan mendatangkan berkat kepada kita. Kepatuhan ini yang akan membuat kita naik dan bukan turun. Kepatuhan ini yang membuat kita kuat juga gitu. Dan kepatuhan ini juga
sebetulnya yang akan membedakan kita dengan iblis. Kalau ingat Yakobus 2 ayat 19 bilang, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Bapak dan Ibu, percaya tok enggak cukup. Setan juga percaya sama Allah, bahkan mereka malaikat. Mereka pernah tinggal di surga bersama dengan Allah. Kita belum pernah tinggal di surga. Mereka ngerti firman karena mereka pernah tinggal dengan Allah. Mereka sudah ada sejak zaman dulu. Ribuan tahun sebelum kita. Kita baru belajar firman berapa lama. Jadi mereka kenal Allah. Mereka kenal firman dong. Mereka percaya sama Allah. Percaya. Lah, kalau kita cuma sekedar percaya, apa bedanya kita sama iblis? Nggak ada. Tapi kalau kita mau level kita di atas iblis, maka kita harus menjadi prajurit yang taat. Karena satu-satunya hal yang membuat kita berbeda dengan iblis adalah ketaatan. Iblis disuruh apapun, enggak mau. Tapi kalau kita prajurit yang baik, kita harus taat. Disuruh memberi, memberi. Disuruh melayani, melayani. Disuruh nyapa duluan, kerjakan. Saya tahu itu bukan satu hal yang gampang. Saya pernah mendengarkan sharing seseorang di mana dia bilang, mengampuni mah gampang. Saya bisa mengampuni orang walaupun orang itu sudah merugikan saya, dia sudah mempermalukan saya, dia sudah menghina saya, dia sudah memutarbalikkan keadaan, dia sudah menghancurkan kehidupanku, aku bisa memaafkan. Tapi kalau suruh memberi, aduh kok kayaknya aku selalu hitung-hitungan ya. Orang ini sharingnya begitu. Berarti dia masih ada keterikatan dengan harta dunia. Dan dia harus berjuang untuk taat di dalam hal memberi. Tapi ada juga orang yang bilang, aduh kalau memberi aku gampang, disuruh apa juga aku oke deh. Tapi kalau suruh mengampuni, aduh berat, nggak sudi. Enak aja dia udah yang salah kok aku diginiin. Masih aku yang harus baik sama dia. Nah, itulah kelemahan orang. Setiap orang berbeda-beda. Tapi apapun kelemahan kita, Tuhan suruh kita untuk taat. Jujur Bapak dan Ibu, saya juga berjuang di dalam hal ini. Aku ingat kira-kira sekitar 16 tahun yang lalu, pada saat saya merasa ada dorongan di hati untuk men-sharingkan firman. Aku nggak langsung iya loh. Aku nangis 1 tahun lebih. Karena aku merasa Tuhan salah. Tuhan salah nih, siapa saya? Ayat juga kagak ngerti. Katolik juga selama ini KTP. Siapa saya? Saya nangis itu sampai 1 tahun. Saya bilang, Tuhan salah. Nggak mungkin lah saya ngajar firman. Siapa yang mau dengerin saya? Siapa yang mau percaya sama omongan saya? Gitu. Dan 1 tahun, aku bicara dengan ibu rohaniku, aku bicara dengan para seniorku, sambil nangis, sambil berusaha untuk menolak panggilan itu. Karena aku nggak mau. Tapi setelah 1 tahun, aku belajar untuk taat. Bapak dan Ibu, mungkin kalau hari itu saya menolak panggilan itu, saya tidak akan ketemu dengan Bapak Ibu semua hari ini. Tapi intinya, kepatuhan itu menurunkan berkat. Dan bagian kita adalah memilih. Saya ini mau dapat berkat apa enggak? Mau tentang berkat, baca di Ulangan 28. Kalau saya mau dapat berkat, maka kunci-kunci berkat itu bisa dibuka dengan namanya kunci ketaatan. Kalau mau dapat berkat, maka treasure box, kotak harta karun berkat itu tadi bisa dibuka dengan satu kunci yang namanya kunci ketaatan. Seorang prajurit harus taat dan kepatuhan itu akan menurunkan berkat. Berkat itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi berkat itu juga akan menguatkan iman-iman di orang di sekitar kita dan meninggikan nama Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Itu mentalitas prajurit yang kedua. Dia harus hidup di dalam ketaatan. Lalu yang ketiga, prajurit yang baik harus rela menderita, berkorban. 2 Timotius 2 ayat 3 bilang, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Enak ya menderita ya. Nggak ada orang mau menderita. Konsep dunia tidak ada orang yang mau menderita. Tapi prajurit, mana ada prajurit yang ketembak, lalu jatuh, lalu bilang sama komandannya, kamu
sih taruh aku di situ? Kan harusnya aku kerja di dapur aja, bukannya turun ke medan perang. Ada nggak prajurit yang ngomong kayak gitu? Enggak. Kalau dia menderita, ketembak lalu jatuh, bahkan kehilangan kakinya apa segala macam, bahkan mungkin meninggal, keluarganya juga tidak akan komplain. Menerima realita bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan sebagai seorang prajurit. Bahkan prajurit, hidupnya nggak homya-homya. Dia harus gendong beban puluhan belasan kilo, dia harus jaga makan. Mana ada prajurit yang gendut-gendut ya. Dia harus konstan latihan, bersihin tempat tidur sendiri, mandi pagi-pagi buta, latihan lagi dan sebagainya. Prajurit harus hidup konstan di dalam penderitaan, dan itu pula yang harus terjadi pada Anda dan saya. Siap untuk menderita. Panggilan semua orang beriman, percaya adalah untuk siap menderita. Dan dalam penderitaan itu, kita bertanding sebagai seorang prajurit, tetap taat sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang pahlawan. Bapak dan Ibu, pada waktu aku ngomong penderitaan ya, ini aku nggak ngomong penderitaan yang gara-gara sendiri, tapi penderitaan yang memang sudah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Penderitaan itu ada dua macam. Ada penderitaan yang gara-gara sendiri deh, simpelnya kayak gitu. Misalnya, aku deh ya, paling gampang kan contoh diri sendiri. Aku tahu tenggorokanku itu lemah, gampang banget sakit tenggorokan. Jadi aku tuh harus jaga makan. Nggak boleh gorengan kebanyakan, nggak boleh keripik-keripik kebanyakan. Padahal aku tuh sukanya tuh gorengan, keripik, kerupuk, kayak gitu-gituan deh. Nah, pernah satu hari, aku tahu nih, mau pelayanan di paroki X gitu ya. Jamnya nanggung. Jadi aku pergi beli makan dulu. Karena aku orangnya praktis, makan sendiri juga hari itu, jadi aku beli gorengan. 2-3 gigit makan, aku rasa nih, tenggorokan udah mulai nggak enak. Sebenarnya kan aku kalau taat, aku harus mandek toh. Tapi aku habisin tuh gorengan, karena aku bilang, ya udah memang aku harus makan gitu. Jadi aku cari pembenaran diri, memang aku harus makan, ini jamnya makan, lagian udah dibelikan aku. Aku makan itu sampai habis. Dan apa yang terjadi? Pada jamnya aku pelayanan, nggak punya suara untuk keluar. Gimana ngomongnya? Saya nggak bisa bahasa isyarat. Jadi, aduh, suara itu, sakit sekali. Dan aku nggak bisa komplain. Aku nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, kan udah tahu mau pelayanan. Kenapa kok izinkan aku sakit tenggorokan? Nggak bisa ngomong gitu. Jadi itu bukan penderitaan secara aku yang salah sendiri kok. Kok orang judi, misalnya, duitnya habis. Lalu dia, Tuhan, kok izinkan ini uang habis padahal itu untuk bayar sekolah. Gak bisa orang itu gara-gara sendiri. Mabok, nabrak. Tuhan kok izinkan apa mobil ketabrak. Gak bisa. Itu kan salah sendiri. Itu bukan penderitaan. Tapi kalau penderitaan terjadi, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu terjadi, sudah seizin Tuhan, nah kita harus belajar untuk menerima keadaan. Berkorban, ikut menderita. Karena itu adalah panggilan semua orang percaya. Next slide, aku akan tunjukkan beberapa ayat ya. Sebenarnya ada banyak sekali ayat yang bilang bahwa seorang prajurit harus menderita. Aku tunjukkan aja beberapa. Biar Bapak dan Ibu juga tahu bahwa ikut Tuhan itu nggak enak. Ada yang mau lepas iman sampai di sini? Mungkin makin hari makin banyak ayatnya, makin takut ikut Tuhan, kok makin berat nih ya kayaknya ya. Aduh, disuruh lepasin semua. Yohanes 17 ayat 14 itu bilang, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dunia benci Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesusnya aja disalib. Berkali-kali mau dilempar sampai akhirnya disalib. Karena dunia benci Tuhan Yesus, dunia juga benci sama murid-muridnya Tuhan Yesus, yaitu Anda dan saya. Kita yang beriman kepada Yesus dan sedang berjuang untuk mempertahankan tiket keselamatan. Mereka adalah musuh kita yang akan selalu berusaha dengan 1000 cara untuk menjatuhkan kita. Menjatuhkan orang jatuh itu ya bukan karena batu besar loh. Orang kesandung itu karena batu kecil. Hal-hal kecil yang menjadi pemicu. Dan itu yang dipakai iblis. Tahu-tahu ting dia kasih ide. Ingat nggak orang itu dulu? Dia pernah jahatin kamu loh.
Ingat nggak orang itu dulu? Dia pernah ngomong gitu. Langsung kita emosi naik lagi. Ingat nggak dia? Dia pernah merugikan kamu. Duit kamu masih ada di dia loh, sekian gitu. Emosi naik lagi gitu. Jadi lewat hal-hal kecil seperti itu, dunia berusaha untuk menjatuhkan kita. Jadi belajar untuk lepaskan. Belajar untuk tidak jatuh pada hal-hal kecil itu tadi. Walaupun saya sudah disolimi, walaupun saya sudah dirugikan, itu penderitaan buat aku. Tapi penderitaan ini memang harus aku tanggung karena aku adalah seorang prajurit yang tangguh. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Nasihat untuk tetap berjuang. Dari judulnya aja udah bicara kita ini lagi dalam zona perang. Nasihat untuk tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab katamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kita diminta untuk berpedoman pada Injil. Enak nggak? Nggak enak. Injil suruh kita berjaga-jaga. Injil suruh kita menderita. Injil suruh kita mengampuni. Injil suruh kita memberi lebih dahulu. Injil suruh kita untuk memberitakan firman tanpa modal, tanpa membawa apapun juga. Hanya membawa tongkat, nggak boleh bawa spare baju. Ya. Injil suruh kita jaga mulut kita. Injil suruh kita ngalah gitu. Tapi penderitaan itu adalah kualitas mental yang Tuhan mau. Dan ayat 29 tekankan itu. Ada yang namanya karunia untuk menderita. Orang di dunia mengejar karunia macam-macam. Karunia bahasa roh, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan. Tapi nggak semua orang dapat karunia itu. Cuman Bapak dan Ibu, ayat bilang, semua orang dapat karunia untuk menderita. Kita belum tentu dapat karunia yang enak-enak. Tapi kita sudah pasti dapat karunia untuk menderita. Bagaimana? Masih mau jadi prajurit Kristus, pengikut Kristus? 2 Timotius 2, aku enggak bacain semua, tapi Bapak dan Ibu bisa baca itu perikopnya, judulnya Panggilan untuk Menderita. Silakan dibaca sendiri. Kalau kita percaya sama Dia, kita jadi pengikut Kristus, kita harus siap dengan panggilan untuk hidup menderita. Sirak 2 ayat 1, melayani Dia. Berarti melepaskan egoku, melepaskan kepentinganku. Seorang prajurit, mana ada yang bilang, aduh, komandan, beliin aku sampo dong. Nggak ada. Yang ada mah komandan bilang, beliin aku sampo. Gitu. Jadi kita melayani. Penderitaan pada akhirnya akan membawa kita pada kemenangan. Kalau kita lakukan itu tadi dengan konstan. Lukas 2 ayat 23, itu perkataan Tuhan Yesus. Sangkal diri, panggul salib setiap hari. Menderita nggak sangkal diri? Menderita. Sangkal diri itu berkata tidak pada diri sendiri. Mau marah? No. Malas berdoa? No. Nggak kepengen memberi? Tetap harus memberi. Nggak pengen nyapa? Harus senyum nyapa. Itu namanya sangkal diri. Panggul salib, ya semua hal yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita. Itu. Tapi kalau kita lakukan itu tadi dengan konstan, di situ mental kita sebagai prajurit dikuatkan. Karena Tuhan membentuk kita untuk menjadi seorang pahlawan iman. Aku ingat satu cerita di Filipi ya, itu Paulus, Silas, dia tuh habis menyembuhkan orang yang kerasukan roh tenung. Keren dong. Roh tenungnya diusir, jadi orangnya itu bebas lagi. Gitu. Tapi ternyata setelah Paulus dan Silas ini tadi membersihkan orang ini dari roh tenung, dia itu bukan dapat pujian loh. Malah ditangkap
dicambuk di penjara. Ya, malah ditangkap, dicambuk di penjara. Cuman mereka tidak komplain sama Tuhan. Karena mereka tahu bahwa ini adalah harga yang harus ditanggung sebagai seorang prajurit Kristus. Bapak dan Ibu, tantangan kita hari ini nggak sampai kayak gitu, cambuk penjara. Tapi kita juga pasti mengalami hal-hal penderitaan. Saya ingat dulu saya baru pertama kali PA 17 tahun yang lalu mungkin, baru juga mungkin 2 kali datang PA. Tahu apa yang terjadi? Mobil ban saya dikemposin sampai habis. Karena saya pernah mengalami dirampok orang, ditusuk perut gara-gara mobil kempes. Maka pada waktu mobil saya dikempes yang kedua kalinya, otomatis saya ketakutan luar biasa. Saya nggak berani berhenti, saya bablasin itu mobil sampai itu velgnya rusak karena aku nggak berani berhenti. Sudah pernah soalnya dikerjain orang gara-gara itu. Mungkin kalau hari itu aku marah sama Tuhan, Tuhan, aku habis PA kok, bukannya dapat yang enak malah mobilku kayak gini. Kalau mungkin hari itu aku terjadi, saya tidak akan ketemu Bapak dan Ibu hari ini. Jadi ingat, prajurit harus siap untuk menderita. Bacaan harian kita hari ini juga kan ngomong tentang hal yang sama. Siapa itu? Aku sampai lupa namanya. Bacaan pertama hari ini. Dia habis kelar perang, menang, dan dia bernasar sama Tuhan. Tuhan, nanti siapapun yang di rumah, aku ketemu pertama, aku akan kasih persembahan. Kok dilalah, Tuhan izinkan yang pertama kali dia lihat adalah anaknya. Dan dia lakukan itu. Hebatnya lagi, anaknya setuju. Setuju menjadi objek persembahan untuk Tuhan. Ya, thank you, Yefta. Betapa luar biasanya Yefta itu tadi. Dia siap untuk berkorban. Dia siap untuk menderita, padahal dia melayani Tuhan. Jadi ingat, prajurit Kristus, jangan dipikir enak. Siap untuk menderita. Setiap Anda dan saya punya karunia untuk menderita itu tadi. Lalu berikutnya, mentalitas yang berikutnya. Mentalitas untuk tetap setia. Ayat yang keempat B, kita diminta agar hidup kita tetap berkenan kepada komandannya. Kita tahu bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, kita dituntut banyak, mengabdi penuh, ketaatan penuh, bukan cuma setengah-setengah. Tidak ada yang namanya setengah-setengah. Setengah taat itu berarti tidak taat. Ya, setengah taat itu berarti tidak taat. Kita diminta totalitas. Jadi kita tidak bisa ngomong, Tuhan, saya cuma mau doa aja ya, saya cuma mau persembahan aja ya, saya cuma mau pelayanan, saya mau donasi. Tapi kalau suruh nyapa orang, saya tidak mau. Kalau suruh kampung, saya nggak mau. Kalau suruh yang itu, saya nggak mau. Nggak bisa pilih-pilih. Kalau ikut Tuhan, pengabdian penuh, ya penuh. Nggak bisa setengah-setengah. Karena setengah taat itu berarti tidak taat. Tapi ternyata ketaatan dan pengabdian itu tidak boleh mutung juga. Harus setia sampai akhir. Ada orang yang tadinya total sama Tuhan, begitu di dalam hidupnya mengalami angin badai masalah, dia mutung, ngambek sama Tuhan. Kok ternyata berat, tantangannya luar biasa. Nah, prajurit yang baik diminta untuk setia sampai akhir. Kesetiaan itu adalah kualitas dari seorang murid yang sejati. Nggak ada hak untuk apapun juga. Ya, kayak polisi misalnya lagi tidur tengah malam, kalau ditelepon suruh datang pasti datang. Lagi cuti suruh balik ke markas, dia harus balik. Itu pun yang harus kita lakukan. Jadi agar kita punya kualitas kesetiaan sampai akhir, walaupun angin badai topan menerpa kehidupan kita, disolimi, tidak adili, wah tantangannya berat. Pakai Kolose 3 ayat 23 itu tadi sebagai mantra. Lakukan segala sesuatu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau ngadepin orang-orang yang nyebelin sebetulnya nggak kepengen, ya. Mindset kita, mindset yang sudah diperbaharui, mindset yang sudah tidak terkontaminasi oleh dosa, yang sudah tidak ada trigger dari roh jahat, harus bilang, aku lakukan ini untuk Tuhan. Orang yang di depan mata
oknumnya kita tidak senang. Tapi mindset kita bilang, aku lakukan ini untuk Tuhan. Gitu. Mungkin lagi ladenin suami, anak yang lagi nyebelin. Pengennya kita marah, tapi kita tahu nggak mau marah. Jadi pakai mantra itu tadi, saya lakukan ini untuk Tuhan. Biar nggak ada celah bagi iblis untuk memicu kedagingan-kedagingan kita. Fokus kita pada perang, jangan toleh-toleh lagi. Yesus pun juga berjuang ya Bapak dan Ibu untuk hidup di dalam ketaatan ini tadi. Ya, melepaskan untuk hidup di dalam ketaatan ini tadi. Melepaskan hak. Kita udah bahas belum sih melepaskan hak? Udah ya tadi ya. Kayaknya kelewatan satu deh. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti mundur sedikit ya. Yesus juga belajar untuk perang-perang ini tadi, karena dia fokus dan tidak menoleh ke belakang. Coba ingat Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ya. Kalau Yesus bilang dia mengabdi penuh taat sampai akhir, bahkan dia mengosongkan dirinya sampai sekosong-kosongnya. Jangan berpikir bahwa mengosongkan diri itu tadi cuma bicara tentang harta, duit. Enggak. Mengosongkan diri itu mengosongkan kealahannya. Nanti kapan-kapan kita bicara detail tentang ini ya. Tapi mungkin bisa diilustrasikan seperti ini. Kalau level kealahannya Allah itu 100, level kerohaniannya malaikat dan iblis itu 50, dan manusia terlahir dengan level 0, Yesus melepaskan kealahannya itu sampai ke level 0. Sama seperti manusia. Ini kenapa dia disebut mengosongkan diri. Ini kenapa dia dicobain juga. Dan setelah itu, dia berjuang. Dia berjuang untuk menaikkan level kerohaniannya. Dan dia lulus dari segala macam cobaan-cobaan itu. Maka dia memperoleh peningkatan-peningkatan. Maka di Filipi 2 ayat 9-11, Tuhan memberikan upah. Karena dia berjuang di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, sampai akhir. Jadi Tuhan pun melakukan ini. Nah, di ayat yang depannya, 2 Timotius 2 ayat 4a, prajurit bukan cuma disuruh setia sampai akhir, tapi disuruh juga untuk berjuang, tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Intinya harus melepaskan hak. Cuman menyenangkan Tuhan, tidak khawatir dalam hidupnya. Melepaskan hak itu apa sih? Melepaskan hak itu kayak gini. Misalnya kita berhak untuk menerima sesuatu. Tapi aku ndak ambil ini dan aku berikan kepada orang lain dengan legowo. Misalnya aku berhak untuk ya mungkin keadaan sehari-hari ya. Biasanya orang berantem itu kan soal harta warisan. Misalnya aja, ada 5 orang yang harusnya menerima warisan. Tapi ini berantem, siapa yang harusnya terima lebih banyak gitu. Maka satu orang berani untuk, udah, gua nggak terima, gua bagiin aja buat sempatnya. Itu melepaskan hak. Apa yang sebetulnya kita bisa terima, tapi kita tidak menikmati, dan kita berikan itu kepada orang lain. Ini mental prajurit yang harus kita punya juga. Berani untuk melepaskan hak dan setia sampai akhir. Itu yang ada di ayat 4a. Berikutnya, 2 Timotius 2 ayat 5. Poin yang ke-6, disiplin. Disiplin untuk berjuang kepada Yesus. Ya, sampai kita masuk ke tanah perjanjian baru. Di sini diilustrasikan kehidupan kita itu seperti olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, kita tahu ya, olahragawan itu harus disiplin. Nggak bisa makan sembarangan. Teman-temannya main, dia harus latihan. Dia harus bangun lebih pagi daripada yang lainnya. Dan seorang pemenang, dia akan melakukan semuanya itu tadi double dibandingkan olahragawan yang biasa. Karena dia mau melatih skillnya agar makin makin terampil. Komitmennya dia pasti jaga. Demikian juga dengan Anda dan saya. Karena kita juga diumpamakan sebagai seorang olahragawan, maka kita harus menjaga kedisiplinan kita. Prajurit yang disiplin baru bisa menang. Kalau tidak disiplin, tidak mungkin menang. Jadi kita juga harus disiplin bukan hanya dalam hal ibadah,
Ibrani 10 ayat 25 bilang, jangan jauhkan dirimu daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi kita hadir di dalam pertemuan ibadah, seperti tadi kita baca, bukan hanya secara lahiriah, tapi kita bawa juga roh jiwa kita untuk sungguh-sungguh berelasi, mengenal Dia. Ada banyak aspek di dalam kehidupan yang harus kita latih untuk disiplin itu. Slide berikutnya, aku akan tunjukkan beberapa poin perjuangan kita yang harus kita latih di dalam kedisiplinan. Disiplin untuk melawan dosa. Matius 1 ayat 21 itu bilang bahwa Yesus datang akan tolong kita untuk menebus dosa. Iya, Yesus sudah tolong kita untuk menebus dosa. Maka kita sudah punya yang namanya tiket untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tapi hari ini kita masih berdiri di atas padang gurun peperangan dunia yang dikuasai oleh iblis. Maka tiket ini bisa hilang kalau kita berdosa lagi. Kita tahu dosa itu menjadi celah antara manusia dengan Allah. Maka kita harus bertahan agar tidak lagi jatuh pada dosa. Kedagingan, Galatia 5:19-21. Kita tahu bagaimana iblis berusaha untuk memancing kedagingan kita agar makin naik. Itu kerjanya roh jahat, Efesus 6:12 ya, musuh kita ya. Dia membuat kedagingan kita makin naik. Yang suka shopping, wah selalu diiming-imingi, bisa muncul nanti iklan-iklan sale, iklan-iklan shopping. Yang senang makan gitu. Makan ya kita butuh. Tapi kalau over makan, ya nggak boleh juga kan. Yang suka nge-games bisa muncul nanti, teman-teman tahu-tahu ngajak gitu. Yang mungkin lagi sebel sama tetangganya, bisa tahu-tahu muncul tetangganya jalan di depan rumah, lalu kita memuncak lagi emosinya. Jadi iblis berusaha untuk menaikkan kedagingan kita. Lawan dengan disiplin. Lawan dengan disiplin, menaikkan rohani kita. Untuk disiplin juga untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, ini juga bukan dengan cara berkhotbah, tapi lewat kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memposisikan diri kita, menjaga sikap kita, omongan kita, respon kita terhadap keadaan-keadaan, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa lihat, oh, kamu pasti pengikut Kristus. Kok kamu sabar? Kok kamu bisa mengampuni? Kok kamu baik hati? Kok kamu senyum melulu? Kok kamu tidak khawatir? Itu. Jadi itu cara kita memberitakan Injil. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita disiplin ibadah. Merebut hidup yang kekal, lalu mempertahankan iman. Tadi aku udah cerita, kita sudah punya yang namanya tiket keselamatan. Pertahankan ini sampai kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan mendapatkan mahkota kehidupan. Bapak dan Ibu, aku bisa asumsikan kehidupan kita itu punya dua macam tubuh. Satu yang namanya tubuh rohani, yang satu lagi namanya kedagingan. Mana yang paling banyak dikasih makan? Ini yang akan menjadi dominan. Mana yang kita rutin, disiplin, fokusin di dalam hidup? Ini yang akan menjadi dominan. Kalau kita fokus, disiplin, mengisi tubuh rohani kita, maka ini akan dominan. Tapi kalau kita lebih banyak ngikutin ini, kedagingan, amarah, benci, iri hati, kayak gitu-gitu, ini akan menjadi lebih dominan. Walaupun kita berdoa juga, ya, tapi kalau doa ini kagak difokusin, nggak buka hati, nggak ngubah inner kita, maka ini akan tetap dominan. Ini kenapa disiplin itu tadi penting banget. Ya. Yang terakhir, mentalitas seorang prajurit, dia harus tekun. Di sini kita diumpamakan sebagai seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yes, petani itu apapun keadaannya dia akan tetap nanam. Mau ada hama, dia ulang lagi tanam. Hari kemarin aku baru ngomong dengan satu teman yang berhubungan dengan petani, dan dia bilang petani-petani ini sekarang nggak bisa jual dengan maksimum karena pasar nggak bisa nyerap 100% apa yang mereka tanam. Gitu. Jadi banyak hasil bumi itu terbuang. Tapi apa yang terjadi? Walaupun hasil bumi itu tadi terbuang, di masa menanam, dia nanam lagi. Petani itu tekun. Dan pasti ketekunan itu ada buahnya. Dia yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi sekarang kita boleh pertanyakan nih ke diri kita sendiri.
Kalau sampai hari ini kita merasa ada doa kita mungkin dikabulkan, kita tidak diberkati secara maksimal, kita susah berelasi berdoa dengan Tuhan, kayaknya ada gap, nggak bisa connect dengan baik. Kita bisa cek diri sendiri, sudahkah aku disiplin? Sudahkah aku tekun? Roma 12 ayat 11 bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roh menyala, ini harus dijaga kobaran apinya. Dan nyala api, aku tulis, love is not feeling, tapi itu adalah komitmen. Itu bukan feeling. Mau enak, mau nggak enak, mau senang, mau nggak senang, kita harus jaga kobaran api roh itu tadi. Kalau roh kita menyala-nyala, baru kita bisa melayani Tuhan. Nggak mungkin kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan pikiran kita, dengan keseluruhan hidup kita, kalau roh kita nggak menyala-nyala. Asal-asalan doang, nggak bisa. Jadi kita harus jaga ketekunan kita. Agar roh ini selalu menyala. Apapun keadaannya, mungkin angin gede, mungkin hujan gede, roh tetap harus menyala-nyala. 1 Korintus 15 ayat 58 bilang, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu, jangan goyah, berdiri teguh. Lihat, prajurit selalu harus gitu loh, harus kuat. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil. Dari hari ini kita diingatkan sebagai seorang prajurit, usaha kita, ibadah kita itu jangan cuma lahiriah tok, tapi harus sampai inner kita, mengubah kita dari dalam. Di situ nanti kita akan mengalami peningkatan. Saya tahu ketekunan ini tidak gampang. Kadang-kadang kita jenuh, kadang-kadang kita bosen juga, tapi tetap harus dijaga. Kadang-kadang kita jatuh cinta sama suami sama istri ya, kadang rasa bosen juga, rasa capek juga, bingung juga kok bisa jatuh cinta sama orang ini dulu gitu. Tapi kalau kita mau jaga kehidupan, love is not a feeling, it's a commitment. Kita harus jaga itu, sama. Relasi kita dengan Tuhan is a commitment. It's not a feeling. Jadi jangan bilang, saya nggak merasa on nih. Jangan rasa gitu. It's a commitment. Kalau rasa misalnya biasa doa Yesus, tapi rasanya hari ini kok susah gitu, ya bisa ganti doa yang lain. Rosario kek. Atau misalnya kalau Rosario udah, aduh rasanya lagi jenuh nih, ganti bisa adorasi, bisa novena. Apalagi kita Katolik, kita punya 1000 macam doa. Bisa doa dengan bebas juga. Yang penting kita tetap usahakan ketekunan itu. Dan ketekunan itu jangan hanya terjadi di ruang ibadah formal. Kita bawa juga di dalam ruang ibadah informal. Apa itu ibadah informal? Pernah dengar istilah bahwa kerja adalah ibadah? Ya, kerja adalah ibadah. Kalau kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan arisan pun adalah ibadah. Kalau kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan itu adalah ibadah. Karena di situ kita akan belajar untuk menjaga agar aku nggak bablas. Karena ingat tadi poin yang pertama, sadar, kuat bahwa aku ini prajurit yang sedang hidup di atas war zone. Maka aku akan jaga. Kehidupan ini adalah seluruh war zone. Ini adalah seluruh ibadah yang harus aku jaga dengan kuat sehingga aku tidak gampang jatuh ketipu oleh iblis. Jadi Bapak dan Ibu, itulah mentalitas prajurit yang kita pelajarin hari ini. Kita dipanggil bukan hanya yang enak-enak aja sebagai sahabat, sebagai murid, sebagai mempelai, tapi kita juga dipanggil sebagai murid. Sebagai prajurit. Dan sebagai prajurit kita harus terus siaga. Kita harus terus kuat di dalam keadaan apapun. Kita harus hidup di dalam ketaatan, rela berkorban, rela menderita, rela untuk melepaskan hak, pengabdian penuh, setia sampai akhir, hidup di dalam kedisiplinan untuk berjuang, lalu hidup di dalam ketekunan. Semoga ini bisa menjadi berkat dan modal di dalam pertarungan hidup Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.